Si Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang kami muliakan, Imam Yahya ibni Mu'adz radhiyallahu anhu, beliau qala berkata, asallahu karimun wala athara dunya alal akhirati hakimun. Imam Yahya ibni Mu'adz pernah berkata, ma asallaha karimun. Orang yang dikatakan mulia, mulia di hadapan Allah dan pasti mulia juga di hadapan manusia. Siapakah orang yang dikatakan orang yang mulia? Kata beliau Imam Yahya, orang yang mulia itu adalah ma asallaha, orang yang tidak berbuat maksiat, orang yang dirinya dengan memodalkan perkara takwa kepada Allah, melaksanakan seluruh perintah, menjauhi daripada larangannya. Itulah yang dikatakan orang yang mulia. Karena kemuliaan manusia itu dengan sebab dia melaksanakan perintah Allah, dia menjauhi daripada larangannya. Bukan kemuliaan itu didapati oleh manusia dengan sebab harta, pangkat, kedudukan ataupun jabatan. Kalau seandainya kemuliaan manusia itu diperoleh dengan harta, pastilah semua orang yang berharta, orang yang kaya, orang yang melimpah dengan kekayaan, dia akan jadi mulia. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Berapa banyak orang yang melimpah akan kekayaannya, tapi dia jadi hina. Dengan sebab apa? Perbuatannya yang melanggar hukum, baik hukum secara negara, apalagi hukum secara agama. Coba kita lihat, banyak di tayangan televisi orang yang begitu hebat, orang yang begitu banyak kekayaannya, bahkan ya punya kendaraan saja tidak satu atau dua, bahkan lebih dari itu, tapi dia tidak mendapatkan kemuliaan, tidak mendapatkan karimun, kemuliaan dari manusia, apalagi dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab apa? Pelanggaran hukum yang mereka lakukan. Mereka dihinakan dengan dimasukkan ke penjara dengan sebab apa? Perbuatan-perbuatan manusia, perbuatan-perbuatan dirinya. Inilah yang menjadikan manusia itu menjadi hina. Maka pantas kalau dikatakan karimun, orang yang mulia, ma'asallaha, orang yang tidak melakukan perbuatan maksiat, hamidul fi'al, yaitu terpuji perbuatannya. Perbuatannya selalu bukan hanya dipuji oleh manusia, tapi dipuji juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dikatakan orang yang mulia. Karena kehinaan pada diri kita manusia, salah satu penyebabnya adalah karena dosa dan kesalahan kita. Dosa ini yang menyebabkan manusia jadi hina. Coba Nabi Adam alaihissalam, bagaimana tidak mulia Nabi Adam, dengan Allah tempatkan di tempat yang paling mulia, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Semua fasilitas Allah berikan. Apa yang diinginkan oleh Nabi Adam Allah berikan. Sampai Allah datangkan seorang istri, karena dilihat Nabi Adam sendiri berada di dalam surganya Allah, tidak ada pendamping. Allah berikan seorang istri, Siti Hawa. Tapi tatkala Nabi Adam melanggar hukum Allah, tatkala Nabi Adam tidak memenuhi aturan Allah Subhanahu wa taala, kata Allah kepada Nabi Adam, silakan kau gunakan apapun yang ada di dalam surgaku, kecuali jangan kau dekati satu pohon ini, yaitu pohon huldi. Tapi Nabi Adam melanggar dengan godaan iblis dan setan. Bukan hanya dia mendekati, bahkan beliau memakannya. Yang akhirnya apa? Allah turunkan yang tadinya mulia di atas, Allah turunkan Nabi Adam alaihissalam ke dunia ini. Dengan apa? Dengan sebab dosanya Nabi Adam, dengan sebab kesalahannya Nabi Adam. Satu dosa yang dilakukan oleh Nabi Adam, begitu Allah hinakannya, Allah turunkannya Nabi Adam. Apalagi kita, Pak, berapa banyak dosa yang kita lakukan ini yang menjadikan kita jadi hina. Kadang-kadang kita berpikir, kok kenapa orang tidak memuji saya?
Kok kenapa orang tidak hormat kepada saya? Kok kenapa orang tidak menyanjung saya dengan perbuatan baik yang saya lakukan? Coba lihat ke belakang, berapa banyak dosa yang kita lakukan, berapa banyak pelanggaran hukum yang kita kerjakan. Ini yang menyebabkan kehinaan. Sedangkan kita belum sempat bertaubat, belum sempat kita beristighfar kepada Allah. Nabi Adam berapa puluh tahun dia tidak berani menongakkan kepalanya ke atas. Dia selalu menundukkan kepalanya. Kenapa? Rasa malu kepada Allah. 40 tahun dia tundukkan pandangan matanya ke bawah, tidak pernah lihat ke langit, ke atas, karena malu kepada Allah. Satu dosa yang dia lakukan. Kita Pak, berapa banyak dosa yang kita kerjakan dan kita berani menadahkan atau kita menongakkan kepala kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menyebabkan manusia menjadi hina. Kalau memang jabatan, pangkat dan kedudukan manusia menjadi mulia, orang yang punya jabatan tinggi, orang yang punya kedudukan yang mulia, pasti dia akan menjadi mulia. Tapi buktinya tidak seperti itu. Kecuali kalau harta yang dia punya, dia berikan di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia punya jabatan, pangkat, kedudukan, dia gunakan untuk menolong agama Allah. Inilah yang dikatakan hamidul fi'al, orang yang perbuatannya itu terpuji. Kenapa? Dengan fasilitas yang dia punya di dunia ini, dia gunakan dengan perbuatan yang menjadikan manusia itu mulia. Karena kemuliaan itu salah satunya yang menyebabkan manusia mulia karena tidak kita berbuat salah. Kesalahan sedikit aja menjadikan kita hina. Jangankan kepada orang lain Pak, kita sama anak kita, kita sebagai kepala rumah tangga, kita sebagai seorang bapak, satu perbuatan dosa atau kesalahan yang kita lakukan di depan anak kita, di depan keluarga kita, kurang penghormatannya mereka kepada kita, kurang tunduknya mereka, patuhnya mereka kepada kita. Gara-gara apa? Satu dosa atau satu kesalahan yang kita lakukan di depan anak-anak kita. Ini hadirin, karena dosa yang menghambat, karena dosa yang menghinakan kita, karena kesalahan kita ini yang menghinakan kita, menjadikan kita tidak bernilai di hadapan manusia, apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Korun, bagaimana tidak kayanya Korun? Ya, segitu hebat kekayaan yang dia miliki, sampai orang-orang miskin yang ada di sekitar Korun iri dengan kekayaan yang dimiliki oleh Korun. Firaun, bagaimana tidak hebat jabatannya Firaun? Ya, kekuasaannya Firaun begitu luas dan begitu hebatnya. Tapi karena Korun dan juga Firaun, apa yang dia punya melanggar hukum Allah, dia berbuat maksiat, dia berbuat dosa, yang akhirnya apa? Allah tenggelamkan Korun ke dasar bumi. Allah tenggelamkan Fir'aun ke dasar laut. Dengan sebab apa? Dengan sebab kekayaan yang dimiliki, dia pelit, dia bermaksiat kepada Allah. Fir'aun dengan jabatan, pangkat dan kedudukan yang begitu hebat, dia ingkar kepada Allah, dia tidak tunduk kepada peraturan Allah, dia berbuat dosa kepada Allah, yang akhirnya keduanya Allah tenggelamkan ya ke dasar bumi dan ke dasar laut. Kenapa? Karena dia berbuat maksiat. Artinya hadirin, kalau kita ingin mulia, muliakanlah diri kita. Dengan apa? Dengan kita menjaga perintah Allah, kita menjauhi larangan-larangan Allah. Itulah cara kita kalau ingin mulia. Kalau orang sudah mulia di hadapan Allah, pasti dia akan mulia di hadapan manusia. Tapi kalau orang mulia di hadapan Allah, ada batasnya Pak. Di depan orang, di depannya kita memuliakan karena dengan harta atau jabatan atau pangkat. Tapi tatkala di belakangnya, bisa jadi kita hinakan dia, kita jelek-jelekkan dia, bisa kita hujat itu orang. Kenapa? Karena dengan sebab perbuatan dan kesalahan yang dia lakukan. Intinya, kalau kita ingin mulia, muliakan diri kita dengan jangan pernah berbuat maksiat kepada Allah.
berbuat salah kepada manusia, maka kita akan dipuji oleh Allah dan dipuji oleh manusia. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan akhlakul karimahnya, dengan budi pekerti yang begitu tinggi, jangankan orang muslim, orang kafir saja memuji kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sekalipun begitu hebat kemuliaannya Nabi kita Muhammad, tapi tetap pasti ada orang yang menguji kesabaran dan ketabahan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, karena waktu yang nggak bisa berpanjang kalam. Yang kedua, kata Yahya ibni Mu'adz, hakimun, siapa orang yang bijaksana, orang yang adil. Makanya kalau kita lihat logo di pengadilan itu pakai apa? Timbangan. Kenapa? Karena timbangan ini yang bisa menjadikan manusia itu berimbang. Tidak dia bisa berat sebelah. Makanya dikatakan orang yang bijaksana, kata Imam Yahya ibni Mu'adz, wala athara dunya alal akhirah. Orang yang tidak mementingkan dunia dibandingkan dengan akhirat. Sekarang berapa banyak orang yang menjual akhirat karena urusan dunia. Pernah satu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hadapan para sahabatnya, Rasulullah mengatakan, satu saat nanti, satu zaman umatku bagaikan makanan di atas meja makan, direbutkan oleh manusia. Ada yang menarik kakinya, ada yang merobek-robek bagian tengahnya, direbutkan oleh semua orang. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, hal nahnu qalilun, apakah kami jumlahnya sedikit pada saat itu? Rasul menjawab, bal antum hina idzin katsirun. Kamu pada saat itu jumlahnya banyak, mayoritas. Lantas kenapa kok kami direbutkan? Kami dikoyak-koyak oleh mereka. Kita ngelihat sekarang hadirin, mohon maaf, berapa banyak kita umat Islam, ya jumlahnya yang begitu banyak. Mohon maaf, agama kita dihina, Nabi kita dihina, kitab suci kita dihina, bahkan tempat ibadah kita pun dihina oleh mereka. Apa penyebabnya? Rasulullah mengatakan pada saat itu, asabakumul wahan. Kamu umat Islam pada saat itu telah tertimpa satu musibah yang namanya wahan. Kalau di Cina namanya Wuhan, kalau ini namanya wahan. Para sahabat bertanya, wama wahan ya Rasulullah, apa itu yang dikatakan wahan? Penyakit apa itu wahan? Rasulullah menjawab, hubbud dunya wa karahatul maut. Wahan itu adalah orang yang cinta kepada dunia dan benci kepada kematian. Ini yang menyebabkan kamu banyak tapi nggak ada pengaruh. Kamu mayoritas tapi nggak ada kekuatannya. Ini yang menyebabkan kamu jadi lemah. Dan ini yang terjadi kepada kita umat Islam. Mohon maaf Pak, berapa banyak orang yang mengaku muslim tapi mereka meninggalkan ibadah kepada Allah. Berapa banyak mereka yang mengaku muslim saat ini tapi sholat tidak. Berapa banyak orang yang mengaku muslim tapi mereka sendiri tidak melaksanakan perintah-perintah Allah. Berapa banyak mereka yang mengaku muslim tapi mereka menghinakan dirinya dengan cara mereka melaksanakan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menyebabkan menjadi manusia itu tidak bijaksana. Maka dikatakan orang yang bijaksana itu apa? Salimul akli, orang yang selamat akalnya, orang yang menggunakan akal sehatnya. Itulah orang yang bijaksana. Mohon maaf, tujuan kita hidup bukan di dunia, tapi tujuan hidup kita adalah di akhirat. Banyak ayat yang memperingatkan. Allah mengatakan, ya wabtaghi fi ma ataqallahu darul akhirata wala tansa nasibaka minad dunya. Dalam ayat ini Allah tegaskan, cari, rebut, raih, ambil daripada kebahagiaan akhiratmu. Tapi di akhir ayat Allah mengatakan apa? Wala tansa nasibaka minad dunya. Allah mengatakan jangan kau lupakan bagian daripada duniamu. Dunia itu cuma ambil. Ya, jangan kau lupakan bagian. Bagian itu apa? Sesuatu yang sedikit, tapi raih, rebut, ambil, gapai semuanya.
kebahagiaan akhirat. Tapi kalau kita sekarang, mohon maaf, sebaliknya, raih, rebut, ambil, gapai kebahagiaan dunia, dan kau ambil daripada bagian akhiratmu. Dengan ayat ini kita berbalik, maka pantas kalau kita dikatakan adalah orang yang gak bijaksana. Kenapa? Panggilan Allah kita belakangkan, panggilan manusia kita utamakan. Akhirnya apa? Keseimbangan hidup ini tidak ada. Maka kegelisahan, kegundahan, kegalauan yang ada dalam diri kita. Kenapa? Karena kita selalu menyampingkan kepentingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya hadirin, kesimpulan dari apa yang disampaikan oleh Yahya ibnu Mu'adz ini, kalau kita ingin mulia, jangan pernah berbuat salah. Baik salah kepada Allah dan juga salah kepada manusia. Kalau kita ingin dikatakan akal kita sehat, dahulukan daripada kepentingan akhirat. Jangan kita utamakan hubud dunia kita, kecintaan kita kepada dunia mengalahkan kepada kepentingan akhirat, yang akhirnya kita yang nanti di yaumil kiamah akan menyesal dengan sebab kita tidak meluangkan waktu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah hadirin satu pelajaran buat kita. Silakan kau ambil duniamu, tapi jangan kau lupakan bagian daripada akhiratmu yang paling utama. Panggilan Allah utamakan, ya, dengan kita meluangkan waktu di dalam kesibukan kita mencari nafkah dan mencari rezeki. Mudah-mudahan Allah berikan kita hidayah dan taufiknya. Allah berikan kita kekuatan sehingga kita mampu melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya, dan kita diberikan kekuatan iman, kekuatan Islam, sehingga kita mampu meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bihadiniya wa ila hadratin Nabi al-Fatihah.